Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah. Kebun Berkah sendiri merupakan suatu wadah informal yang terdiri dari penyuluh kehutanan maupun pertanian, baik yang masih sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun yang sudah purna tugas. Dan ada juga penyuluh yang bukan ASN, namun beliau-beliau sangat semangat, sangat berdedikasi di dalam melakukan penyuluhan, terutama penyuluhan kehutanan kepada masyarakat. Mereka bergabung di dalam suatu wadah yang disebut sebagai Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Dan di Kebun Berkah juga terdapat petani baik yang secara individual maupun yang sudah bergabung di dalam kelompok tani. Ada Pak Abdullah, beliau adalah ketua kelompok Gakpoktan atau Babakan Surya Tani yang bermarkas di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pak Abdullah melalui Poktan Babakan Surya Tani membuat atau membentuk satu wadah yaitu Saung Kebun Berkah. Dan Saung Kebun Berkah ini merupakan suatu wadah untuk membudidayakan tanaman hias aroid, yaitu tanaman hias yang memiliki keindahan pada daunnya, seperti aglaonema, anthurium, dan jenis-jenis lainnya. Dan alhamdulillah, Saung Kebun Berkah juga telah bermitra dengan petani-petani kecil di sekitar Desa Sukaharja, seperti Desa Ciapus, ada Desa Taman Sari, dan bahkan sudah bermitra dengan petani-petani tanaman hias di daerah Puncak Bogor, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, maupun Kecamatan Ciawi. Di Kebun Berkah juga terdapat kelompok tani hutan sumber rezeki di bawah pimpinan Bapak Soleh Iskandar. Kelompok tani hutan sumber rezeki melakukan pengelolaan lahan dengan menanami tanaman-tanaman kehutanan dengan pertanian, atau kita sebut dengan istilah agroforestry. Ada tanaman akasia, ada tanaman sengon, ada tanaman jahe, cabai, pisang, dan sebagainya. Ada juga KTH kelompok tani hutan sadar tani muda yang dipimpin oleh Kang Ian. Ini ada di Gadog, Ciawi, yang membudidayakan lebah madu. Silakan sahabat Kebun Berkah yang mau membeli madu bisa ke Kang Ian, ke KTH Sadar Tani Muda. Ada juga komunitas-komunitas seperti Saung Nata Buana yang mengedukasi, memberi pendidikan terkait dengan budidaya madu, desa wisata, dan lain sebagainya kepada sahabat Kebun Berkah. Baik, sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Masih kita membahas terkait dengan budidaya buah ya. Dan kali ini akan mengenalkan beberapa varietas dari belimbing ya. Dan narasi yang akan kami sampaikan berasal dari beberapa literatur yang akan kami sebutkan beserta fotonya ya. Sumber fotonya juga berasal dari situs-situs tersebut. Namun sebelum kita membahas terkait dengan varietas belimbing, alangkah baiknya sahabat Kebun Berkah berkenan untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe,
komen, tonton, like, dan share maupun join bersama kami. Dengan hanya membayar 29.900, sahabat Kebun Berkah bisa mendapatkan informasi-informasi terkait tentang pertanian, kehutanan maupun wisata ya, secara direct ya, sahabat Kebun Berkah. Dan harapannya adalah apabila channel Junediono Kebun Berkah bisa dikenal oleh berbagai lapisan masyarakat, maka yang pertama, informasi-informasi terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, sukarobot, kegiatan dan produk-produk petani Kebun Berkah khususnya bisa dikenal oleh sahabat Kebun Berkah, sehingga program-program terutama dari kehutanan bisa tepat sasaran. Dan harapan kedua yaitu dengan dikenalnya channel ini, maka produk-produk dari petani Kebun Berkah bisa dikenal dan bisa laris mudah-mudahan ya, sehingga bisa meningkatkan pendapatan petani Kebun Berkah. Baik sahabat Kebun Berkah, kita bahas satu persatu terkait dengan varietas belimbing. Varietas yang pertama adalah belimbing Demak. Ini kami dapatkan dari situs www.rahasiabelajar.com. Dan jenis 1 sampai dengan 9 ini bersumber dari situs ini. Baik sahabat Kebun Berkah, belimbing Demak memiliki 3 varietas, yaitu belimbing Demak Kunir, Demak Jinggo, dan Demak Kapur. Belimbing Demak Kunir berbentuk lonjong dan berwarna kuning keemasan dengan rasa daging buah yang manis. Demak Kunir memang sudah sangat terkenal di Indonesia. Varietas yang kedua dari belimbing Demak adalah Demak Jinggo, berbentuk lonjong pipih dengan 5 rusuk, berwarna kuning kemerahan, mempunyai rasa daging buah manis sepat dengan kadar air yang sedikit. Dan belimbing Demak Kapur berbentuk lonjong meruncing, berwarna putih merata dengan tekstur daging buah yang tipis, agak halus dan mengandung banyak air. Belimbing Demak Kapur memiliki biji yang sedikit, yaitu kira-kira 5-10 biji dalam satu buah. Dan dilihat dari bentuknya, belimbing Demak memang terlihat menggiurkan. Ini sahabat Kebun Berkah, varietas yang pertama dari belimbing yaitu belimbing Demak. Sahabat Kebun Berkah, varietas yang kedua adalah belimbing Paris. Jangan salah ya, walaupun namanya belimbing Paris, namun belimbing ini tidak diintroduksi dari Paris ya, tetapi merupakan persilangan antara belimbing Demak Kapur dengan belimbing Demak Kunir. Belimbing Paris mempunyai warna kuning kemerahan dengan besar 10 cm dan diameter 7 cm. Rasa belimbing Paris ini manis dan layak sahabat Kebun Berkah untuk nikmati. Varietas persilangan ini menghasilkan daging buah yang manis, seratnya halus dan kandungan air lebih sedikit. Keunggulan belimbing Paris tidak membutuhkan waktu lama untuk matang, hanya sekitar 60 hari dari proses perbuahan. Belimbing Paris tidak langsung dipetik dimakan dalam keadaan segar ya, berarti memang belimbing Paris ini adalah buah meja ya, yang bisa langsung dipetik dan langsung bisa dimakan, tapi dicuci dulu sahabat Kebun Berkah. Sahabat Kebun Berkah, varietas yang ketiga adalah belimbing Wulan. Belimbing Wulan merupakan salah satu varietas yang unggul di Indonesia, dan beberapa jenis belimbing ini menjadi indukan, menjadi bibit untuk perkawinan silang ya. Belimbing Wulan merupakan hasil persilangan antara belimbing Demak Jinggo dengan belimbing Demak Kunir. Dan terbilang berhasil, belimbing Wulan memiliki ukuran yang lebih besar dibanding dengan kedua indukannya. Belimbing Wulan berbentuk lonjong dengan warna kuning kemerahan dan mempunyai rasa daging buah yang manis dan segar. Tekstur dagingnya cukup tebal namun tidak berserat sama sekali.
Belimbing wulan pertama kali dikembangkan di daerah Madiun, Jawa Timur. Wulan merupakan nama dari anak yang menyilangkan dan menghasilkan jenis belimbing ini. Salah satu keunggulan untuk belimbing wulan yaitu dapat menghasilkan buah 3 kali dalam setahun. Ukuran buahnya bervariasi dan paling besar bisa mencapai 16 cm dengan diameter 10 cm. Dan ada literasi terkait dengan belimbing wulan yaitu dari www.sudarjatnusukma.wordpress.com bahwa jenis belimbing wulan merupakan belimbing silangan ya, tadi sudah diinformasikan, dan jika sudah matang, buah berwarna kemerahan dengan daging buahnya yang tidak berserat dan rasanya manis dan kandungan airnya cukup. Inilah sahabat kebun berkah, belimbing yang ketiga, belimbing wulan. Sahabat kebun berkah, belimbing yang keempat adalah belimbing wuluh. Ini juga masih tidak dari situs www.rahasiabelajar.com. Belimbing yang keempat yaitu belimbing wuluh. Rasanya asam ya, membuat belimbing kecil ini sering digunakan sebagai campuran sambal yang menggugah nafsu ya. Belimbing wuluh ini juga bisa disebut dengan belimbing sayur, sahabat kebun berkah. Belimbing wuluh ini berasal dari Maluku, berwarna hijau dan tidak memiliki rusuk. Selain rasanya yang asam, daging belimbing wuluh kaya akan vitamin A, B, dan C. Tadi sebagian besar masyarakat Indonesia menyebut buah ini sebagai belimbing sayur karena kebanyakan belimbing wuluh dapat digunakan untuk sayur ya, terutama untuk sayur asam, sahabat kebun berkah. Karakteristik tanaman belimbing wuluh memiliki kayu yang keras dengan tinggi pohon bisa mencapai lebih dari 5 meter. Meski tidak terlalu tinggi, namun belimbing ini menghasilkan daun yang cukup rimbun. Inilah sahabat kebun berkah, belimbing yang keempat, belimbing wuluh atau belimbing sayur. Belimbing yang kelima adalah belimbing sembiring. Belimbing sembiring, kalau mendengar namanya ini pasti mikirnya orang Medan ya. Benar sekali sahabat kebun berkah, bahwa belimbing sembiring berasal dari Medan, dikembangkan oleh orang yang bermarga Sembiring. Buahnya yang berwarna kuning menyala memiliki ukuran mencapai 15 cm dan diameter 10 cm. Selain besar dan montok, rasa daging buah belimbing ini juga manis. Buah belimbing sembiring merupakan varietas unggulan karena mampu menghasilkan 300 buah per pohon dalam sekali panen. Permulaan musim hujan merupakan waktu terbaik untuk panen karena sedang lebat-lebatnya. Inilah sahabat kebun berkah, belimbing yang kelima, belimbing sembiring. Belimbing yang keenam, sahabat kebun berkah, adalah belimbing dewa dan dewi. Belimbing dewa dan belimbing dewi merupakan salah satu belimbing idola karena bentuknya yang besar mencapai 15 cm dengan diameter 10 cm dan daging buahnya yang manis dan padat berisi. Salah satu belimbing yang memiliki warna kuning kemerahan dengan garis hijau dapat dijumpai dalam dua varietas ya, yaitu belimbing dewi murni dan belimbing dewa baru ya. Ini ada dua varietas sekaligus ya, yaitu belimbing dewa murni dan dewa baru. Kita sebut saja sebagai belimbing dewa dan dewi. Keunggulan dari belimbing ini yaitu tahan pada penyimpanan pasca panen dengan tinggi kandungan flavonoid, serat, dan vitamin B. Belimbing dewi murni merupakan varietas asli dari Pondok Gede, Bekasi. Ciri khas buah ini berbentuk lonjong dan memiliki lekukan berjumlah 5 rusuk. Berat per buah bisa mencapai 300-500 gram saat matang. Dan belimbing dewa baru merupakan varietas unggul asal Jagakarsa, Jakarta Selatan. Buahnya berwarna oranye mengkilap dengan berat antara 300-500 gram saat sudah matang. Inilah sahabat kebun berkah, belimbing yang keenam atau bisa juga yang ketujuh ya. Kami gabungkan saja, yaitu belimbing dewa dan belimbing dewi. Belimbing yang ke-7 atau yang ke-9 ya,
kami sebut saja yang ketujuh saja ya, karena tadi untuk belimbing dewa dan belimbing dewi dijadikan satu. Maka ini adalah belimbing yang ketujuh, belimbing Bangkok. Belimbing Bangkok memiliki ciri panjang 15-20 cm, berwarna kuning kemerahan dengan pinggiran berwarna hijau, berasa manis dengan kadar air 70-80%. Selain itu, belimbing Bangkok mempunyai keunggulan yaitu dapat bertahan pada suhu kamar selama 10 hari. Sesuai dengan namanya, belimbing Bangkok ini adalah varietas unggul asal dari negara Thailand. Di Indonesia, varietas ini mulai dibudidayakan di Jawa Timur sejak tahun 2004. Baik, sahabat kebun berkah, belimbing yang ke-8 adalah belimbing Malaya. Belimbing Malaya berasal dari Medan dengan ukuran mencapai 15 cm panjangnya. Pertama kali didatangkan dalam bentuk bibit populasi ke daerah Bogor dan langsung ditanam. Belimbing Malaya berwarna kuning kemasan dengan rasa manis ketika masak dan jingga kekuningan dengan rasa sangat manis ketika matang. Belimbing Malaya dapat dipetik jika sudah berumur 75 hari, merupakan waktu optimal untuk matang. Inilah sahabat kebun berkah, belimbing yang ke-8, belimbing Malaya. Belimbing yang ke-9, belimbing madu. Seperti namanya, belimbing madu berasal dari Malaysia dan memiliki rasa semanis madu. Warna buah juga seperti madu, yaitu oranye jingga. Keunggulan belimbing madu yaitu bertekstur halus, sedikit serat dan renyah. Bentuk buahnya sama seperti belimbing pada umumnya, namun sedikit meruncing di bagian ujung. Inilah sahabat kebun berkah, belimbing yang ke-9, belimbing madu. Dan situs yang membicarakan belimbing 1-9 atau 1-10 ini ya, karena tadi ada yang digabung yaitu belimbing dewa dan belimbing dewi, adalah dari situs www.rahasiabelajar.com. Dan fotonya juga berasal dari situs ini, sahabat kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah, belimbing yang ke-10 adalah belimbing B17. Ini kami ambil dari situs www.123.doc.com. Dan belimbing B17 ini merupakan belimbing yang bertipe buni ya, permukaan buahnya licin, mengkilap dan ada bintiknya. Bintiknya ini sangat banyak ya. Sifat tangkai buah melekat pada ranting dengan panjang 13,7 sampai 15,5 cm, diameter buah 7,48 sampai 9,01 cm. Berat buahnya mencapai 255 sampai 350 gram. Ujung buahnya tumpul, kedalaman rusuk atau lingsirnya 2,64 sampai 3,44 cm. Warna tepi rusuk atau lingsirnya berwarna golden rod. Lebar warna tepi rusuknya 0,5 sampai 0,7 cm. Tekstur rusuk atau lingsir berdaging tebal, warna buahnya matang berwarna golden rod dan oranye. Daging buahnya berair banyak. Daya simpan buah belimbing B17 pada suhu kamar setelah panen kurang lebih 5-6 hari. Inilah sahabat kebun berkah, belimbing yang ke-10, belimbing B17. Baik sahabat kebun berkah, belimbing yang selanjutnya yang ke-11 adalah belimbing Karangsari. Literatur yang kami ambil untuk menjelaskan belimbing yang ke-11 adalah dari Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Agrika volume 11 nomor 2 bulan November tahun 2017 dengan judul Karakteristik, Penciri dan Keunggulan Belimbing Varietas Karangsari sebagai varietas unggul asal Jawa Timur. Ini ditulis oleh Bas Warsiati. Beliau adalah peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur. Baik sahabat kebun berkah, untuk belimbing Karangsari
Ini memiliki ciri-ciri tinggi tanamannya 2,5 sampai 3,5 meter. Bentuk tajuk tanamannya adalah perdu, lebar tajuknya 2 sampai 2,5 meter. Bentuk penampang batang silindris, warna batang muda coklat muda, warna batang tua coklat keabuan, dan percabangannya rapat ya, mulai ketinggian 1 meter. Bentuk daunnya jorong, ukuran daun panjang 8,8 sampai 10 cm dan lebar 4,2 sampai 5 cm. Warna daun hijau tua, tepi daun rata, ujung daunnya runcing, permukaan daun rata dan tidak bergelombang. Kedudukan daun mendatar sampai condong ke bawah. Bentuk buahnya kecil-kecil, bentuk bunganya kecil-kecil, bulat dan dalam tandan. Ukuran bunga panjang antara 0,65 sampai 0,74 cm dan lebar antara 0,35 sampai 0,38 cm. Warna mahkota bunga adalah ungu muda, warna benang sari kuning, jumlah benang sari 5, warna tandan bunga merah tua, jumlah bunga per tandan antara 40 sampai 57 kuntum. Bentuk bunga lonjong sampai besar, jumlah rusuk atau lingsir buahnya adalah 5, ukuran buah panjangnya 20 sampai 21 cm, lingkar buah 31 sampai 32 cm. Kedalaman rusuk atau lingsirnya adalah 3,19 sampai 3,68 cm, lebar antar lingsir 5,5 sampai 6,1 cm. Warna kulit buah muda warnanya hijau, warna kulit buah ketika matang atau masak adalah kuning kemerahan. Warna tepi rusuk atau warna lingsirnya adalah kuning kehijauan. Tekstur daging buahnya halus dan sedikit berserat. Rasa buah manis segar. Bentuk biji bulat telur ataupun pipih dan ukuran bijinya panjang 0,95 sampai 1,24 cm. Lebar bijinya 0,56 sampai 0,58 cm dan tebal bijinya 0,22 sampai 0,25 cm. Warna biji coklat muda dan keadaan bijinya setiap biji dibungkus oleh selaput lendir. Jumlah biji per buah 1 sampai 5 biji dan kandungan airnya 80 sampai 90%. Kandungan gulanya antara 9 sampai 10 Brix. Kandungan vitamin C-nya adalah 7,56 sampai 8,4 mg per 100 gram. Kadar asam malat 0,3 sampai 0,58%. Aroma buah matangnya harum. Berat buah 350 sampai 800 gram. Jumlah buah per tandan 5 sampai 7 dan persentase bagian buah yang dapat dikonsumsi 97 sampai 98%. Daya simpan buah pada suhu kamar setelah dipetik 5 sampai 8 hari. Hasil buah per pohon per tahun antara 200 sampai 450 kg. Dan umur panen buah 110 sampai 115 hari setelah bunga mekar. Inilah sahabat kebun berkah, belimbing yang ke-11, belimbing Karangsari. Dan ada yang menyamakan ya, belimbing Karangsari dengan belimbing Bangkok. Monggo silakan sahabat kebun berkah, apabila ada informasi terkait hal ini bisa ditulis di dalam komentar ini sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang kami hormati dan kami banggakan, untuk varietas belimbing yang ke-12 adalah belimbing Filipina. Untuk belimbing Filipina kami dapatkan literasi dari situs www Research Guide yang ditulis oleh Dodi Priadi dan Yani Cahyani dari Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI dengan judul Keanekaragaman Varietas Belimbing Manis Averrhoa carambola L di Kebun Plasma Nutfah Tumbuhan dan Hewan Cibinong. Di dalam literasi ini disebutkan bahwa varietas Filipin
Daunnya berwarna hijau tua, agak cekung dan lebih kaku. Duduk daunnya berseling, bentuk daunnya bulat telur dan daun pada ujung tangkai berbentuk runcing. Pucuk belimbing Filipin ini terlihat lebih bulat dan bunganya majemuk berselang-seling berhadapan. Batang bunga halus, ujung tiap cabang mempunyai maksimal 3 bunga. Petal dan sepal masing-masing berjumlah 5 buah dan letaknya berselang-seling. Buah muda berwarna hijau muda, buah matang berwarna kuning tua. Buah matang kurang lebih 65 hari setelah berbunga. Warnanya mendekati hijau, hampir sama dengan varietas Dewi. Rasanya manis, asam, dan sangat banyak mengandung air. Inilah sahabat kebun berkah, varietas belimbing yang ke-12, belimbing Filipin. Baik, sahabat kebun berkah, untuk varietas ke-13, 14, dan 15, qadarulahnya kami belum menemukan gambarnya. Namun ada beberapa informasi terkait dengan varietas-varietas nomor 13, 14, 15, dan 6. Yang pertama, untuk varietas yang ke-13 adalah varietas Penang. Varietas belimbing Penang ini kami dapatkan dari literatur www.researchgate.net dengan judul Keanekaragaman Varietas Belimbing Manis Avorrhoa cambola L di Kebun Plasma Nutmah Tumbuhan dan Hewan Cibinong, ya, seperti yang menjelaskan belimbing yang ke-12. Belimbing varietas Penang memiliki warna daun hijau, permukaan daun cembung, daunnya tipis, duduk daunnya berhadapan, bentuk daun bundar telur, mangkal daunnya runcing dan pada daun yang paling atas dan asimetrik pada daun yang pinggir. Ujung daun meruncing. Bunga varietas belimbing Penang ini hampir sama dengan bunga belimbing varietas Filipin. Hanya saja varietas Penang mempunyai benang sari berjumlah 5 buah. Bentuk sepalnya lebih jelas seperti tabung daripada bunga belimbing varietas lain. Pada waktu kuncup, sepalnya terbuka dan saat mekar, sepalnya tertutup. Buah muda berwarna hijau tua, sedangkan buah matang berwarna kuning tua. Buah matang kurang lebih 70 hari setelah berbunga, warnanya kuning kemerah-merahan. Rasa buahnya manis dan sangat banyak mengandung air. Ada juga situs www.dewitani.com yang juga menjelaskan terkait dengan varietas belimbing Penang ini, yaitu memiliki warna daun hijau, ya, sama seperti yang diceritakan di dalam literasi tadi. Sahabat kebun berkah, bahwa di dalam situs Dewi Tani juga menceritakan terkait dengan buah belimbing Penang ketika masih muda berwarna hijau tua, sedangkan buah masaknya berwarna kuning tua. Inilah sahabat kebun berkah, varietas belimbing yang ke-13, varietas Penang. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk varietas yang ke-14 adalah varietas Rawasari. Untuk literasi masih sama, yaitu dari www.researchgate.net. Di dalam situs ini diceritakan bahwa belimbing varietas Rawasari memiliki warna daun hijau tua, permukaan daunnya cekung, daun lebih kaku, duduk daun berhadapan, bentuk daunnya bundar telur dengan lebih melebar ke bawah. Pangkal daunnya runcing pada daun yang paling atas dan asimetrik pada daun yang di pinggir. Ujung daunnya meruncing. Bunganya hampir sama dengan varietas Filipin, akan tetapi cabangnya pendek dan agak jarang. Sepalnya berwarna
merah saat kuncup, warna sepal, perpaduan antara warna merah muda dan putih saat mekar. Buah muda berwarna hijau muda dan ketika matang berwarna putih kekuningan. Buah matang kurang lebih 65 hari setelah berbunga, rasanya manis dan asam, serta banyak mengandung air. Inilah sahabat kebun berkah terkait dengan belimbing rawasari. Belimbing yang keempat adalah belimbing tasik madu. Ini tasik madu kami dapatkan literasi dari jurnal Ilmu Pertanian Agrika volume 11 nomor 2 November 2017 dengan judul Karakteristik, Penciri dan Keunggulan Belimbing Varietas Karangsari sebagai varietas unggul asal Jawa Timur. Di dalam literasi ini dijelaskan pula ada satu jenis varietas belimbing yaitu tasik madu, tinggi tanamannya 2-2,5 meter, bentuk tajuknya perdu, lebar tajuk 1,5 sampai 2 meter. Bentuk penampang batangnya silindris, diameter batang antara 50 sampai 65 cm. Warna batang muda coklat muda dan warna batang tua coklat keabuan. Percabangannya rapat, mulai ketinggian 1 meter di atas permukaan tanah. Bentuk daunnya corong, ukuran daunnya panjang 7,4 sampai 8,6 cm dan lebar 3,6 sampai 4,5 cm. Warna daunnya hijau tua dan tepi daunnya rata, ujung daunnya runcing. Permukaan daun rata tidak bergelombang, kedudukan daunnya mendatar sampai condong ke bawah. Bentuk bunganya kecil-kecil, bulat, dan di dalam tandan. Ukuran bunganya panjang 0,56 sampai 0,6 cm dan lebar 0,8 sampai 0,32 cm. Warna mahkota bunga ungu muda, warna benang sari kuning, jumlah benang sarinya ada 5, warna tandan bunga adalah merah tua dan jumlah bunga dalam tandan 40 sampai 52 kuntum. Bentuk buahnya lonjong, jumlah rusuk atau lingsir di dalam buahnya adalah 5 lingsir. Ukuran buah panjang 12 sampai 14 cm, lingkar buah 14 sampai 19 cm. Kedalaman rusuk atau lingsir adalah 2,4 sampai 3,35 cm. Lebar antar lingsir 4 sampai 49 cm. Warna kulit buah muda adalah hijau, warna kulit buah ketika matang adalah kuning mengkilap. Warna tepi rusuk atau tepi lingsir adalah kuning. Tekstur daging buah halus tidak berserat. Rasa daging buahnya sangat manis dan segar. Bentuk bijinya bulat telur sampai pipih. Panjang ukuran bijinya ya, panjang 0,91 sampai 1,16 cm, lebar 0,51 sampai 0,55 cm dan tebal biji 0,19 sampai 0,21 cm. Warna bijinya coklat muda, keadaan bijinya setiap biji dibungkus oleh selaput lendir. Jumlah biji per buah antara 0 sampai 3 biji dan kandungan air sampai 80 sampai 90%. Kandungan gula untuk tasik madu ini adalah 11 sampai 12 brix. Kandungan vitamin 7,3 sampai 8,2 mg per 100 gram. Kadar asam malatnya 0,4 sampai 0,5%. Aroma buah ketika matang adalah sangat harum. Berat buah 200 sampai 300 gram. Jumlah buah per tandan 4 sampai 7. Presentasi bagian buah yang dapat dimakan antara 98 sampai 98,5%. Daya simpan pada suhu kamar. Daya simpan buah pada suhu kamar setelah dipetik ya 5-7 hari. Hasil buah per pohon per tahun 200-400 kg. Dan umur panen buah setelah 110-120 setelah bunga mekar. Inilah sahabat kebun berkah terkait belimbing yang
ke berapa tadi ya? Ke-14 ya, Tasik Madu. Baik sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, terkait dengan belimbing yang ke-15 atau belimbing yang terakhir adalah belimbing manis ya, atau si manis. Ini juga kami dapatkan dari literatur jurnal Ilmu Pertanian Agrika volume 11 nomor 2 tahun 2017 di bulan November ya. Di dalam literasi ini diceritakan bahwa belimbing si manis bentuk buahnya lonjong dengan jumlah rusuk 5 ya. Warna buah ketika matang adalah kuning tua cerah. Warna tepi rusuk atau lingsirnya berwarna kuning. Warna buah ketika muda adalah hijau. Berat buah ini belum diketahui sahabat kebun berkah. Rasa buahnya manis segar. Bentuk bijinya bulat telur pipih. Kadar vitamin C per 100 gram adalah 18,45 gram. Dan kadar gulanya adalah 8,475 Brix. Aroma buah adalah harum. Umur panen adalah 90 sampai 110 sejak berbunga ya, 90 sampai 110 hari sejak berbunga. Umur simpan atau daya simpan buah adalah 7 sampai 10 hari. Produksi rata-rata per pohon per kilogram adalah 300 kg sampai 500 kg per buah. Per pohon, mohon maaf ya, per pohon. Inilah sahabat kebun berkah, belimbing yang ke-15, belimbing si manis. Alhamdulillah sahabat kebun berkah, 15 buah atau 16 buah belimbing sudah kami sampaikan. Dan mudah-mudahan kita bisa mengenalnya dan bisa membudidayakannya. Dan seluruh semangat kawan-kawan petani, dan jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini untuk bisa mendapatkan informasi-informasi yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.